Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Kita telah mencapai kitab Kisah Para Rasul yang merupakan kitab kelima dalam Perjanjian Baru. Dan hari ini kita akan mulai mempelajari Kisah Para Rasul pasal 4. Kita mempelajari pasal 3 di episode sebelumnya dan kita telah membahas mujizat yang sangat terkenal ketika Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh yang dibaringkan di pintu gerbang Bait Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk memulai, izinkan saya menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Senang bisa belajar dengan Anda. Tuhan memberkati. Juga Terima hadirin di kasih. studio, selamat datang. Tuhan menyertai. Saudara Yosef, saya akan baca ayat 1-12 pasal yang keempat dan kita bisa melanjutkan studi kita. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal Bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas, dan Kayafas, Yohanes, dan Alexander, dan semua orang lain termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, "Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah engkau bertindak demikian itu?" Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan Allah di antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Saudara Yosef, jelas bahwa para imam dan orang Saduki sangat marah pada Petrus dan Yohanes sehingga mereka diadili. Pertanyaan saya adalah, bagian khotbah Petrus mana atau kata-kata Yohanes mana yang memicu kemarahan para imam dan orang-orang Saduki itu? Ayat 2 menjelaskan alasan dibaliknya, yaitu dikatakan bahwa mereka adalah sangat marah karena mereka mengajak orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Kita harus ingat bahwa para imam itu berasal dari orang Saduki, yang seperti yang kita pahami dari Perjanjian Baru tidak percaya pada roh atau pada malaikat atau pada kebangkitan. Kita harus mengingat bagaimana mereka pernah berdebat dengan Kristus tentang masalah wanita yang menikah dengan 7 saudara laki-laki. Mereka menghina kebangkitan dan mereka menanyai dia tentang istri siapa dia dalam tubuh kebangkitan. Tuhan menjawab dengan apa yang pantas mereka terima, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Jadi ketika Petrus memberitakan Yesus bangkit dari kematian, dia membangkitkan kemarahan mereka karena dia menggulingkan kepercayaan mereka. Mereka tidak bisa mentolerir seseorang yang menyerang keyakinan mereka sebagaimana juga kebencian terhadap nama Yesus. Jadi penyebutan kebangkitan itulah yang membuat para imam kepala marah. Benar sekali. Dan ada orang-orang yang menyangkal kebangkitan, serta mereka yang menyangkal salib Kristus, Iya.
mengklaim bahwa Kristus hidup dan melakukan mujizat tetapi dia tidak mati. Saudara Yosef, apa menurut Anda bahayanya bagi iman Kristen akibat penyangkalan salib Kristus dan juga kebangkitannya? Tanpa salib Kristus dan kebangkitannya tidak ada kekristenan. Kekristenan tidak didasarkan pada seseorang yang lahir di palungan dan melakukan mujizat seperti berjalan di atas air atau membangkitkan orang mati. Sebaliknya, dibangun di atas salib Kristus dan kebangkitannya. Tanpa kematian Kristus, kita akan tetap berada dalam dosa-dosa kita, dan tanpa kebangkitan Kristus, karya penebusan Kristus tidak akan diterima oleh Tuhan. Oleh karena itu, kekristenan tidak dibangun di atas Kristus yang agung, seorang pria yang penuh kebajikan yang melakukan mujizat dan mujizat, tetapi dibangun di atas anak Allah yang menjelma dan menjadi manusia untuk kemudian mati. Terlebih lagi ketika dia mati, dia tidak berada dalam cengkraman kematian, malah sebaliknya, dia bangkit dari kematian. Sebagai hasil dari pemberitaan kebangkitan, para murid ditangkap dan dijebloskan dalam penjara sampai keesokannya. Jelas ada penindasan dan penganiayaan. Namun penindasan dan penganiayaan mengakibatkan banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Jadi penindasan menambahkan jumlah mereka. Apakah hubungan antara penindasan dan peningkatan jumlah? Anda perhatikan bahwa imam-imam kepala hanya menangkap 2 murid. Tapi jumlah murid yang tersisa tidak berkurang 2, sebaliknya itu meningkat 2.000. Murid-murid yang 3.000 menjadi 5.000 setelah penganiayaan. Kekristenan jelas merupakan tanaman yang aneh. Ia menghasilkan buah pada waktu aniaya dan layu pada waktu makmur. Kita melihat fenomena ini di setiap kesaksian yang diberikan bahkan dalam Perjanjian Lama. Zaman Daud misalnya lebih baik daripada zaman Salomo. Meskipun kemakmuran ada pada masa pemerintahan Salomo. Kemewahan dan juga keadaan bebas stres menjauhkan kita dari Tuhan saat keadaan sulit membawa kita dekat dengannya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Dia membawa kita pada kemakmuran atau kekurangan karena Dia bijaksana dalam segala hal. Apakah ini ada hubungannya dengan firman Tuhan di Yohanes 12 tentang biji-bijian yang harus mati untuk menghasilkan buah? Tepat, karena Tuhan menghubungkan biji-bijian sekarat ini dan menghasilkan buah bagi siapapun mencintai hidupnya dan siapapun kehilangan hidup. Jadi siapapun mencintai hidupnya berusaha menikmati kesenangan hidup dan dengan demikian kehilangan nyawanya. Sementara siapapun kehilangan nyawanya demi Tuhan dan demi Injil, ia mempertahankan hidupnya sampai ke kekekalan. Mengingat khotbah Petrus kepada para imam kepala di dalam pelajaran kita, mohon berikan kami gagasan umum tentang berbagai khotbah dalam Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul berisi 12 khotbah. Kita sebelumnya membagi Kisah Para Rasul menjadi 2 bagian, pasal 1 sampai 12 merupakan bagian pertama. Sedangkan pasal 13 sampai 28 merupakan bagian kedua. Kita menemukan 6 khotbah, sebagian besar milik Petrus di bagian pertama. Sedangkan bagian kedua berisi 6 khotbah untuk Paulus. Setiap kelompok dari 6 dibagi menjadi 3-3. Paruh pertama khotbah Petrus adalah pembuka pintu, sedangkan setengah kedua terdiri dari khotbah-khotbah yang dibuat di hadapan Sanhedrin. Untuk memperjelas, saya akan mengatakan bahwa dalam pasal 2, Petrus membuka pintu dengan khotbahnya kepada orang-orang Yahudi yang saleh yang datang ke Yerusalem dari setiap bangsa pada hari Pentakosta. Dalam pasal 3, Petrus juga membuka pintu bagi orang-orang Yahudi jahat yang menyalibkan Kristus. Dia membuka untuk mereka pintu kota perlindungan sehingga memungkinkan mereka menemukan perlindungan dari murka Allah yang nyata. Dan akhirnya, di pasal yang ke-10, Rasul Petrus membuka pintu bagi orang-orang bukan Yahudi. Jadi masing-masing pasal 2, pasal 3, dan pasal 10 memiliki khotbah Petrus. 3 khotbah terakhir dilakukan di hadapan Sanhedrin. Petrus memberikan 2 khotbah di sana. Satu ada di pasal 4 dan yang kedua adalah dalam pasal 5 di hadapan Sanhedrin. Dalam Kisah Para Rasul pasal 7, Stefanus memberikan khotbah di hadapan Sanhedrin dan menutup pintu di hadapan bangsa yang keras kepala ini yang bersikeras menolak Tuhan. 3 khotbah pertama Paulus mengutuk pada kegagalan manusia. Di pasal 13 Paulus mengutuk kegagalan orang Yahudi. Dalam pasal 17 dia mengutuk kegagalan orang bukan Yahudi. Di pasal 20 dia mengutuk kegagalan gereja Tuhan. 3 khotbah terakhir dari Paulus terjadi selama persidangannya dalam pasal yang ke-22, pasal 24, dan pasal 26. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu.
kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Apa kabar? Ada pertanyaan? Dalam ayat 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Siapakah yang dimaksud Petrus dalam ayat ini? Silakan Saudara Yosef, mohon jelaskan siapa yang dimaksud Petrus di ayat ini. Ayat ini merujuk pada Kristus yang dianggap landasan dalam banyak hal. Tapi izinkan saya menguraikannya dengan dua cara. Dia batu sandungan dalam arti bahwa ketika dia dengan rendah hati datang ke bumi, orang-orang Yahudi tersandung kepadanya dan menyalibkannya. Dengan demikian dia menjadi batu yang dibuang. Ketika Kristus mati, dia tidak tinggal dalam cengkraman kematian. Tuhan mengangkatnya. Jadi batu yang dibuang oleh tukang bangunan menjadi batu penjuru. Di bangunan baru yaitu gereja. Jika kita memperhatikan Matius pasal 21, kita menemukan bahwa Kristus ditanya pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan kepada Petrus dan dia juga memberikan jawaban yang sama seperti yang Petrus berikan. Jadi dalam Matius 21, imam-imam kepala bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Seperti yang dijelaskan Kristus dalam jawabannya, dia memberitahu mereka di akhir pasal, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib. Demikian juga setelah kematian dan kebangkitan Kristus, orang-orang Yahudi mengajukan pertanyaan yang sama pada Petrus. Dengan kuasa manakah dalam nama, siapakah kamu bertindak demikian? Petrus menjawab hanya dengan nama Yesus yang adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Jadi Kristus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Mengapa tukang bangunan merujuk pada orang Yahudi dan juga merujuk pada penguasa? Jika mereka disebut oleh petani atau navigator, kita akan berpikir bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan tentang batu bangunan. Para petani memiliki pengetahuan tentang menanam dan para navigator memiliki pengetahuan berlayar. Tukang bangunan juga harus memiliki pengetahuan tentang batu bangunan. Para penguasa dan imam-imam kepala harus juga memahami nubuatan yang berkaitan dengan Sang Mesias. Mereka tidak memiliki alasan untuk menolak Mesias seperti halnya tukang bangunan tidak memiliki alasan untuk menolak batu mulia yang dipilih oleh Tuhan. Betapa kuat dan tepat terminologi kata tukang bangunan dalam konteks batu bukan petani atau navigator. Ayat-ayat berikut dimulai dengan 13-22 berbicara tentang perlawanan para imam kepala, para tua-tua dan orang Saduki yang meskipun mujizat dilakukan di depan mata mereka sendiri, tetapi saja mereka tetap bersikeras untuk tidak percaya. Mohon ceritakan lebih banyak tentang hati mereka dan alasan dibalik ketidakpercayaan mereka meski ada mujizat. Saya melihat bahwa hati mereka menyerupai hati Firaun. Firaun mengalami banyak mujizat dan keajaiban, dia bahkan ragu beberapa kali setelah itu. Apakah akan bertobat, tapi pertobatannya hanya secara lahiriah dan hatinya tetap tidak berubah. Kita melihat hal yang sama terjadi dengan para penguasa dan tua-tua Yahudi ini. Mereka menyaksikan mujizat yang menakjubkan serta mujizat di Golgota. Mereka mendengar tentang tabir bait Allah terbelah dua disertai kegelapan dan gempa bumi pada saat kematian Kristus. Hati mereka seharusnya dilunakkan, tapi mereka menjadi keras. Mengingatkan kita bahwa matahari yang mencairkan salju juga mengeraskan lumpur. Hati beberapa orang luluh ketika bertemu dan diwahyukan Allah, tetapi sayangnya beberapa yang lain menjadi lebih kejam seperti yang terjadi dengan para penguasa dan tua-tua itu. Apakah masih terjadi sampai sekarang? Saya yakin hati manusia pasti tidak berubah. Beberapa hati adalah melunak dengan kasih karunia Tuhan, sementara yang lain mengeras seperti kasus Firaun atau imam kepala pada zaman Kristus dan hari-hari awal gereja. Ketika para imam kepala mengerahkan segala upaya untuk menghentikan Petrus dan Yohanes berkhotbah, ayat 18 berbunyi, mereka memanggil mereka dan meminta mereka untuk tidak berbicara atau mengajar sama sekali dalam nama Yesus. Orang bisa membayangkan perkataan Petrus dan Yohanes, puji Tuhan kita keluar dengan selamat. Lebih baik kita pergi dari sini dan tidak berkhotbah lagi. Namun yang terjadi, hal sebaliknya di ayat 19, Petrus dan Yohanes menjawab, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Dari jawaban keras Petrus dan Yohanes, apa yang Anda lihat? Saya melihat bahwa mereka dipenuhi dengan Roh Kudus yang datang dari surga. Memenuhi para rasul dengan kuasa bersaksi. Kristus meramalkan ini dalam Yohanes 15, bahwa ketika Roh Kudus datang, dia akan bersaksi tentang Kristus dan para murid juga. Jadi dalam peristiwa ini, para murid bersaksi tentang kuasa Roh Kudus. Seseorang pernah berkata bahwa bersaksi tidak memerlukan semua jenis sertifikat perguruan tinggi. Para murid kenyataannya adalah orang-orang biasa yang tidak berpendidikan dan tidak memiliki ijazah perguruan tinggi. Apakah Anda berpikir bahwa Anda memerlukan gelar PhD untuk menjadi saksi dari yang telah Anda lihat dan dengar? Tentu tidak. Seseorang bisa saja tidak berpendidikan tapi bisa bersaksi secara sah di bawah sumpah. Karena dia
menyaksikan apa yang telah dia alami. Dalam kejadian ini, Petrus mengatakan bahwa mereka tidak bisa diam tentang apa yang telah mereka dengar dan lihat. Tidak mungkin mendengarkan manusia lebih dari mendengarkan Tuhan. Kita membaca lebih lanjut dari ayat 20, kita tidak bisa tidak berbicara tentang apa yang telah kita lihat dan dengar. Dan ketika mereka diancam lebih jauh, mereka dibiarkan pergi karena tidak ditemukan cara untuk menghukum mereka, karena orang-orang memuji Tuhan atas apa yang telah terjadi. Karena pria yang mengalami mujizat kesembuhan dari penyakit yang dialami lebih dari 40 tahun. Jelas bahwa orang-orang Yahudi tidak dapat membuat Petrus dan Yohanes menaati mereka. Disebutkan bahwa orang yang disembuhkan itu lumpuh selama 40 tahun. Mengapa penting menekankan periode 40 tahun? Angka 40 berbicara tentang ketidakberdayaan manusia. Angka ini disebutkan berulang kali dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika mereka meninggalkan Mesir, mereka mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Orang yang disembuhkan ini pasti lebih tua dari Petrus dan Yohanes. Dia pasti lumpuh sebelum kelahiran mereka. Namun dia disembuhkan dengan satu kata, dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Meskipun imam-imam kepala membenci pemberitaan para murid, mereka tidak dapat secara terbuka menentangnya karena penyembuhan pria lumpuh selama 40 tahun itu. Semua orang mengenal orang lumpuh yang duduk di dekat pintu gerbang selama 40 tahun. Sekarang setelah dia sembuh, para imam tidak dapat berbicara jahat tentang para murid. Mujizat menyembuhkan orang lumpuh membenarkan kesaksian dari para murid. Seseorang pernah mengatakan bahwa kecuali ada kehidupan yang berubah dari dosa menjadi kekudusan dan perilaku yang lurus, maka kesaksian kita akan tetap menjadi hal yang samar-samar. Dimulai dengan ayat 23. Kita melihat Petrus dan Yohanes kembali ke murid-murid lainnya dan melaporkan semua yang terjadi. Setelah itu semua murid mengangkat suara mereka dalam doa. Mohon komentari kata-kata doa mereka. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia, dan rencana rakyat yang sia-sia, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel, melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mohon komentari doa ini. Doa mereka ditujukan kepada Tuhan yang menciptakan dan yang berfirman. Ketika mereka menyebut Tuhan sebagai pencipta, mereka mengakui bahwa tidak ada kekuatan yang bisa melawan Dia. Dan bahwa semua bangsa hanyalah debu kecil dalam segala ukurannya. Ketika mereka menyebut Allah sebagai pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, mereka mengakui bahwa kekuatannya melampaui semua kekuatan Pilatus, Herodes, Hanas, dan Kayafas. Bukan hanya doa yang ditujukan kepada Tuhan Sang Pencipta, tapi juga kepada Tuhan yang berfirman terlebih dahulu dan mengungkapkan 1000 tahun yang lalu semua peristiwa yang menjadi sekarang kepada para murid. Dengan kata lain, Daud berbicara 1000 tahun yang lalu tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di depan para murid. Jadi para murid mengakui Tuhan yang membuat dan yang mengungkapkan. Sungguh baik untuk melihat bahwa para murid tidak meminta Tuhan untuk menyingkirkan ancaman yang diberikan oleh para imam, sebaliknya mereka memintanya untuk melihat ancaman-ancaman tersebut. Kita tidak dapat bayangkan para murid berdoa, Tuhan kami tidak akan mendikte kepadamu. Apa yang harus dilakukan karena Engkau tahu yang terbaik dapat mengelola situasi dengan cara terbaik. Tapi kami mohon dua hal. Pertama, kami mengakui kelemahan kami dan berikan pada kami hamba-Mu kekuatan untuk memberitakan firman-Mu. Kedua, nama Yesus dihina karena itu. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakan tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dengan kata lain, melihat bahwa nama Yesus dihina oleh orang banyak, para murid berusaha untuk memuliakan namanya dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Juga melihat kelemahan mereka sendiri, murid-murid meminta Tuhan untuk memberi mereka keberanian untuk mengucapkan firman-Nya. Baik, saya akan baca beberapa ayat dimulai dari ayat 32 dan kemudian kita akan rehat sejenak. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama.
Dan dengan kuasa besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, sampai bertemu kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Apa kabar semua? Ada pertanyaan? Ayat 32 sampai ayat 37 mengingatkan kita akan sosialisme. Bagian itu menunjukkan bahwa semua pemilik rumah dan tanah menjualnya dan meletakkan hasilnya di kaki murid-murid. Bisakah konsep ini diterapkan hari ini? Apakah konsep sosialisme berbasis ekonomi berlaku untuk negara atau untuk persekutuan Kristen? Bisakah kita terapkan di zaman ini? Perhatikan bahwa praktik ini tidak wajib. Sistem sosialis bagaimanapun mengamanatkan orang kaya untuk memberi kepada orang miskin. Tidak ada mandat dalam kasus orang-orang Kristen dalam Kisah Para Rasul. Kenyataannya, kekristenan menghormati kehendak pribadi. Tidak ada mandat, sebaliknya ada murah hati dan kasih terhadap sesama. Sementara itu, orang Kristen tidak materialistis. Mereka memiliki visi yang sama terhadap firman dalam Ibrani pasal 10. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Ini berarti bahwa orang Kristen tidak berpegang pada urusan kehidupan ini, tetapi saling berbagi karena kemurahan, kasih, dan pengorbanan. Terutama teladan mereka adalah Tuhan Yesus Kristus yang tentangnya ada tertulis yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Orang-orang Kristen dalam Kisah Para Rasul mengingat kehendak bebas mereka untuk membagi pendapatan mereka. Saya ingin berhenti di doa para murid sekali lagi. Di akhir doa mereka, kita diberitahu bahwa ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Disebutkan juga sebelumnya dalam ayat yang ke-8 bahwa Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus dan segera dengan berani melawan imam-imam kepala. Mohon komentari tentang kuasa dipenuhi Roh Kudus dalam menghadapi penganiayaan dan penindasan. Kepenuhan Roh Kudus disebutkan dalam dua cara dalam kitab Kisah Para Rasul. Cara pertama adalah kondisi umum yang berlaku dari orang yang dipenuhi dengan roh. Kita melihat bahwa misalnya dengan 7 diaken dalam Kisah Para Rasul 6 dan khususnya dengan Stefanus yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 11, Barnabas ada contoh lain, dia juga dipenuhi dan ini menjadi gaya hidupnya. Cara kedua dari dipenuhi Roh Kudus disebutkan di sini di Kisah Para Rasul pasal 4 dalam menghadapi penganiayaan. Kita juga menemukannya dalam Kisah Para Rasul 12 ketika Paulus melawan Elimas tukang sihir yang berusaha untuk membuat gubernur menjauh dari iman. Kita menemukannya lagi dalam kasus Stefanus ketika ia dipenuhi dengan Roh Kudus dalam menghadapi Sanhedrin. Jadi, kepenuhan Roh Kudus memberi individu itu kekuatan tertentu yang biasanya dia tidak miliki. Ada yang mengatakan bahwa ada persamaan dan perbedaan antara kepenuhan Roh Kudus dan minum anggur. Dalam Efesus 5 ayat 18, Paulus berkata, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh." Apa hubungan antara dua kondisi ini? Pemabuk melakukan hal-hal yang tidak akan dilakukan saat sadar. Orang dipenuhi Roh Kudus dapat dengan berani memberitakan firman Tuhan. Sedangkan individu normal yang tidak dipenuhi dengan roh tidak akan memiliki keberanian dalam mengucapkan firman Tuhan. Harap perhatikan bahwa tidak ada berbahasa roh di sini dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ketika para murid dipenuhi dengan roh. Sebaliknya mereka mengucapkan firman Tuhan dengan berani. Jadi dipenuhi dengan Roh Kudus membuat orang tersebut tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri dan juga keputusannya.
Roh Kudus memberinya keberanian dan kekuatan untuk melalui bahaya yang tak terkontrol dengan keberanian. Saya khawatir orang akan salah menafsirkan ekspresi, tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri, dan menyimpulkan itu berarti kehilangan kendali atas diri sendiri dan Sama melakukan sekali hal tidak. yang salah. Ini sama sekali bukan yang dimaksud. Sebaliknya, individu ini sangat sadar dan waspada. Dia sepenuhnya mengendalikan dirinya dan Roh Kudus memberinya kekuatan dan keberanian yang luar Tepatnya, biasa. buah roh adalah penguasaan diri. Dengan Tepat. kata lain, individu ini sadar dan waspada. Tentunya, Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati memberkatimu Anda. juga. Kita akan lanjutkan studi ini di episode selanjutnya. jika Tuhan izinkan. Sekarang mari kita rangkum episode ini bersama para hadirin di studio. Kita mengetahui bahwa penangkapan Petrus dan Yohanes membawa banyak buah. Saya ingin tahu hubungan antara penindasan dan peningkatan buah. Kita belajar bahwa kekristenan adalah tanaman aneh yang menghasilkan buah pada saat penganiayaannya. Dan layu pada waktu makmur, kita melihat fenomena ini tidak hanya dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama ada lebih banyak kemakmuran dalam kehidupan Salomo daripada Daud. Namun ada lebih banyak buah pada zaman Daud. Ini memberi kita pelajaran. Ketika dalam keadaan sulit, kita sering mendekat kepada Tuhan dan menghasilkan buah untuk kemuliaannya. Tapi ketika hidup mudah, kita sering menjauh darinya. Mengapa para imam kepala tidak percaya meskipun mujizat terjadi di depan mata mereka? Apakah karena mujizatnya tidak jelas ataukah ada alasan lain? Ketidakpercayaan imam kepala menyerupai ketidakpercayaan Firaun dalam perjanjian lama. Terlepas dari semua mukjizat yang disaksikan Firaun, dia masih tidak percaya atau bertobat. Pertobatannya tidak tulus, dia selalu berubah pikiran. Seperti orang-orang Yahudi dan imam-imam kepala, mereka menyaksikan gempa bumi dan tabir bait suci terbelah menjadi dua, namun mereka tidak bertobat dan tidak percaya. Apa yang dimaksud dengan kata-kata Petrus, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Siapa batunya dan siapa pembuangnya? Kita mengerti bahwa batu itu adalah Tuhan Yesus dan pembangunnya adalah penguasa dari orang-orang Yahudi. Benar. Ya, Tapi apa yang dimaksud Petrus dengan penolakan mereka terhadap Kristus dan dengan Kristus menjadi batu penjuru? Petrus bermaksud bahwa para penguasa pasti mengerti bahwa Kristus adalah Tuhan yang mereka sedang tunggu. Orang Yahudi tahu tindakan yang mereka lakukan pada saat mereka sedang menolak Kristus. Benar, benar. Apa pendapat Anda Sangat tentang jawaban mereka? Terima kasih semuanya, kita akan bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih Saudara Yosef. Kita akan lanjutkan studi kita untuk pasal berikutnya di episode selanjutnya. Tuhan berkati Anda. Pemirsa terkasih, Petrus ingin memberitahu orang-orang Yahudi bahwa batu yang datang di antara mereka memiliki ukuran yang sama dari perjanjian lama. Apakah ada nubuatan dalam perjanjian lama berbicara tentang batu, tentang Mesias yang akan datang? Semua nubuat menggambarkan waktu kedatangannya, tempat lahirnya, namanya, tumbuh kembangnya, tempat tinggalnya, cara kematiannya, dan juga kebangkitannya. Semua rincian nubuatan itu menunjuk kepada Kristus, batu penjuru yang akan datang. Namun, orang-orang Yahudi menolaknya. Batu yang ditolak menjadi batu penjuru. Anda mungkin tidak menjadi bagian dari orang Yahudi dan tidak memiliki nubuat perjanjian lama tentang Kristus. Tapi sekarang Anda sedang menonton program ini. Anda memiliki Alkitab dan Anda mendengar pemberitaan tentang Kristus. Pesan ini memberitahu Anda bahwa Kristus adalah batu yang di atasnya Anda perlu membangun hidup Anda. Jika Anda menolak Kristus, Anda tidak akan mendapat bagian dalam hidup yang kekal. Terimalah Kristus agar Anda menjadi jujur dan dibangun di atas Kristus batu karang yang kekal. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.